selamat datang lagi di podcast Farmasi Pop. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa sistem saraf pusat, mulai dari istilah dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas istilah-istilah kardiovaskular yang akan dibahas oleh Kak Aini. Halo semua, perkenalkan nama saya Aini Pratama Risanda, mahasiswi Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Di sini saya akan menyampaikan istilah-istilah medis tentang sistem kardiovaskular. Yuk simak videonya. Oke, kita akan mulai dari organ pertama, yaitu jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada atrium. Atrium ini adalah ruang jantung bagian atas yang menerima darah. Yang ketiga yaitu ada ventrikel. Ventrikel ini adalah ruang jantung bagian bawah yang memompa darah dan keluar dari jantung. Yang selanjutnya yaitu ada katup jantung. Katup jantung ini adalah struktur yang mengatur aliran darah agar tidak berbalik arah. Kemudian ada denyut jantung. Denyut jantung ini merupakan jumlah detak jantung per menit. Selanjutnya yaitu ada bradikardia. Bradikardia ini adalah kondisi denyut jantung yang lebih lambat dari normal. Kemudian ada takikardia. Takikardia ini adalah denyut jantung yang lebih cepat dari normal. Selanjutnya yaitu ada aritmia. Aritmia adalah irama jantung yang tidak teratur. Dan selanjutnya yaitu ada kardiomiopati. Adalah penyakit pada otot yang mengganggu fungsi pompa darah ke jantung. Oke, lanjut, yaitu ada arteri. Arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung. Kemudian ada vena. Vena ini adalah pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya yaitu ada kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah kecil yang tempat pertukaran oksigen dan nutrisi. Selanjutnya yaitu ada aorta. Aorta ini adalah arteri besar yang membawa darah dari jantung ke tubuh. Selanjutnya yaitu ada hipertensi. Hipertensi ini adalah kelainan atau penyakit tekanan darah tinggi. Kemudian ada hipotensi. Hipotensi ini adalah penyakit atau penyakit tekanan darah rendah. Selanjutnya yaitu ada tekanan darah sistolik, adalah tekanan saat jantung berkontraksi. Selanjutnya yaitu ada tekanan darah diastolik. Diastolik ini adalah tekanan darah ketika relaksasi. Selanjutnya yaitu ada vasodilatasi. Ini adalah pelebaran pembuluh darah. Kemudian ada vasokonstruksi, yaitu adalah penyempitan pembuluh darah. Oke, lanjut, yaitu ada eritrosit. Eritrosit ini adalah sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Kemudian yaitu ada hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein dalam eritrosit yang berfungsi untuk meningkatkan oksigen. Selanjutnya yaitu ada leukosit. Leukosit ini adalah sel darah putih yang berperan dalam sistem imun. Kemudian ada trombosit. Trombosit ini adalah sel darah yang membantu dalam proses pembekuan dalam darah. Selanjutnya yaitu ada plasma darah. Plasma darah ini adalah bagian cair darah yang mengangkut zat terlarut. Selanjutnya yaitu ada hematokrit. Hematokrit yaitu adalah persentase sel darah merah dalam darah. Kemudian ada koagulasi atau proses pembekuan darah. Lanjut yaitu ada anemia. Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah. Selanjutnya yaitu ada polisitemia, adalah kondisi kelebihan sel darah merah. Lanjut yaitu ada aterosklerosis, yaitu adalah kondisi penyempitan pembuluh darah akibat plak lemak. Selanjutnya yaitu ada penyakit jantung koroner. Koroner.
adalah gangguan aliran darah ke jantung. Selanjutnya yaitu ada infark miokard, yaitu adalah serangan jantung akibat sumbatan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah gangguan aliran darah ke otak. Lanjut yaitu ada gagal jantung. Gagal jantung ini adalah kondisi jantung tidak mampu memompa darah secara optimal. Selanjutnya yaitu ada trombus. Trombus ini adalah gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh. Selanjutnya yaitu ada embolus. Embolus ini adalah gumpalan darah yang berpindah dan menyumbat pembuluh lainnya. Selanjutnya yaitu ada iskemia. Iskemia ini adalah kekurangan suplai darah ke jaringan. Oke, lanjut yaitu ada edema. Edema ini adalah kondisi pembengkakan akibat penumpukan cairan. Selanjutnya yaitu ada sianosis. Sianosis ini adalah perubahan warna kebiruan akibat kekurangan oksigen. Selanjutnya kita masuk ke terkait terapi di sistem kardiovaskular. Pertama yaitu ada antihipertensi, adalah obat untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian ada diuretik. Diuretik ini adalah obat yang membantu untuk pengeluaran cairan di tubuh. Selanjutnya yaitu ada antikoagulan, yaitu adalah obat pencegah pembekuan darah. Selanjutnya yaitu ada antiplatelet, itu adalah obat untuk mencegah penggumpalan trombosit. Lanjut yaitu ada vasodilator, yaitu adalah obat pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya yaitu ada beta blocker. Beta blocker adalah obat yang berfungsi untuk menurunkan denyut dan kerja jantung. Selanjutnya yaitu ada ACE inhibitor, merupakan obat untuk menurunkan tekanan darah dan melindungi jantung. Selanjutnya yaitu ada statin. Statin ini adalah obat penurun kadar kolesterol. Selanjutnya yaitu ada rehabilitas jantung, merupakan program pemulihan pasien penyakit jantung. Dan selanjutnya yaitu ada elektrokardiogram atau EKG, merupakan pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik di jantung. Selanjutnya yaitu ada angina pectoris, adalah kondisi nyeri dada akibat berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otot jantung. Dan yang terakhir yaitu ada palpitasi, adalah kondisi sensasi jantung berdebar lebih cepat, kuat, dan tidak teratur. Wah, ternyata banyak juga ya istilah medis. Sudah ada 50 istilah medis tentang sistem kardiovaskular yang telah disampaikan oleh Kak Aini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya host Cika. Saya Aini Pratama Risanda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.